Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kasih setianya tidak pernah habis untuk saya dan saudara. Pagi hari ini, kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, biarlah kesempatan ini kita menggunakan untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan baru yang kembali Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami mau belajar Tuhan, waktu kesempatan yang Tuhan beri, kami mau gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Pagi hari ini Bapa mengawali hari yang baru, kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, satu renungan firman Tuhan saya beri judul Tidak Sendiri. Sekali lagi, tidak sendiri. Dan yang akan menjadi ayat pokok kita adalah di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata demikian. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai manusia yang normal, tentunya setiap kita ini pernah merasakan yang namanya lelah, ya. Lelah secara fisik, lelah secara emosional, lelah secara rohani. Mungkin kita pernah mengalami satu keadaan di mana ketika kita tetap berdoa, tapi hati kita ini terasa berat. Atau kita tetap melangkah, kita tetap berjalan maju, tapi langkah kita terasa pelan, bahkan sangat-sangat lambat. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama memperhatikan dan kita akan sama-sama menyadari bahwa ternyata yang pertama kita belajar, kita tidak sendirian. Yesaya 41 ayatnya yang ke-6 bagian A khususnya, di sana dikatakan demikian, yang seorang menolong yang lain. Dari ayat ini kita bisa belajar dan kita bisa memahami bahwa sejak awal Tuhan merancangkan kehidupan saya dan saudara ini tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Karena apa? Tuhan merancangkan kita untuk kita saling berelasi satu dengan yang lainnya. Untuk kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kita hidup, kita ini butuh bantuan orang lain, ya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ada kalanya di dalam hidup kita ini kita meminta pertolongan orang lain. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meminta pertolongan orang lain itu bukan tanda kelemahan dalam tanda kutip, ya. Itu bukan tanda kelemahan kita, melainkan kita sedang hidup di dalam rancangan Tuhan, yakni apa? Berelasi satu dengan yang lainnya, berhubungan. Karena apa? Kita tidak bisa hidup sendirian. Mungkin kita pernah berpikir dan berkata di dalam hati kita, aku harus kuat melakukan ini dan itu sendirian. Aku harus kuat menghadapi semua sendiri. Tapi firman Allah berkata, engkau tidak sendirian. Ya, tadi firman Allah dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-6 bagian A. Yang seorang menolong yang lain. Artinya apa? Kita tidak sendirian. Saya dan saudara tidak sendirian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua kita belajar. Ada untuk menguatkan. Sekali lagi, ada untuk menguatkan. Yesaya 41 ayat 6 bagian B berkata, dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Terkadang penguatan itu sederhana, hanya lewat kata-kata singkat dan kehadiran seseorang yang tulus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah seringkali dalam kelemahan kita pertolongan Tuhan itu datang, ya? Datang lewat apa? Orang yang mau mendengar, teman yang mau mendoakan, atau ada saudara seiman yang mau hadir
di tengah-tengah kesulitan kita saat sulit. Firman Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang ditolong, tetapi juga menolong. Ada waktu kita lemah dan kita ini butuh ditolong dan dikuatkan. Tetapi ada pula waktunya kita ini kuat. Kuat untuk apa? Untuk dipakai menguatkan orang lain. Tuhan menginginkan satu kebersamaan yang yang aktif. Bukan sekedar kita hadir, tetapi kita juga memiliki kepedulian. Bukan sekedar kita tahu, tetapi kita juga mau terlibat. Ya, ketika kita lemah, maukah kita membuka diri dan meminta dukungan orang lain? Ya, ingat kita tidak sendiri. Apakah kita sudah memiliki kepekaan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami kelelahan? Dan sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama lewat apa yang bisa kita lakukan? Satu kalimat sederhana saja mungkin ya. Contohnya seperti ketika kita berkata kepada orang di sekitar kita yang mengalami kelemahan, nanti saya doakan. Saya doakan ya. Nah, kalimat ini sederhana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat yang sederhana ini terkadang menjadi kekuatan yang besar bagi seseorang ketika kita menyampaikannya. Jika hari ini kita merasa lelah, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Dan jika hari ini kita merasa kuat, ingatlah Tuhan ingin memakai kehidupan saya dan saudara untuk apa? Menguatkan orang lain juga. Mari kita mau budayakan satu kehidupan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang saling menolong satu dengan yang lain. Juga kita bisa berkata, kuatkanlah hatimu. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat firman Allah yang boleh kami dengar saat pagi hari ini, yang membawa kami menyadari bahwa kami tidak sendirian. Kami butuh orang lain juga di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami butuh berelasi satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga Tuhan, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu, beri kami kuat dan kemampuan Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.